يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah lil Allama Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan terus kita masih berada di pembahasan tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir, ya. Dan tentunya kita sekarang berada pada pembahasan tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat dari tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir. Yang pertama, apa yang pertama? Berilmu, ya, semua yang terjadi dan akan terjadi Allah Subhanahu wa taala ketahui, ilmui. Kemudian yang kedua al-kitabah, penulisan, semua yang terjadi akan terjadi, apapun yang terjadi semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga al-masyiah, bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkasnya. Baik, di pembahasan yang lalu kita sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dari penggalan-penggalan matan dalam Aqidah Al-Wasithiyah, bagaimana Allah bersamaan dengan menciptakan makhluknya, terutama manusia, kemudian perbuatannya juga adalah makhluknya, tapi di saat yang sama Allah yang menetapkan dan menghendaki semua. Ada yang berbuat kekafiran, Allah kehendaki. Ada yang berbuat kebaikan, keimanan, Allah kehendaki. Ya. Tetapi Allah mencintai apa? Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sebaliknya Allah membenci dan tidak ridha terhadap kekafiran, terhadap kefasikan. Ya. Ya, jadi kita harus bedakan apa? Kecintaan dan kehendak, masyiah. Tidak semua yang terjadi yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Ya, tidak semua yang terjadi yang Allah kehendaki, dalam hal ini iradatul kauniyah, kehendak kauniyah, itu Allah cintai. Nanti akan beliau sebutkan di pembahasan akan datang, ya, kenapa Allah menciptakan sesuatu, menghendaki sesuatu padahal dia benci. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya senantiasa mengikuti majelis kita supaya kita tidak salah paham, ya, tidak salah paham. Kalau bahasanya biasa di YouTube, ya, nonton sampai akhir asal jangan supaya jangan gagal paham. Nah, itu bahasanya orang YouTuber itu. Tapi ya, kita lanjutkan. Di sini kita akan memasuki penggalan kata beliau, penggalan Aqidah Wasithiyah dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan qauluhu wala yarda anil qaumil fasiqin. Ya.
Ini penggalan berikutnya sebenarnya sudah dibaca di pekan yang lalu, cuma tidak apa-apa kita ulangi sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dari kaum yang fasik. Ya, yang mana sebelumnya Allah sebutkan bahwasanya Allah ridho terhadap orang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Kemudian Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Sekarang beliau ulangi lagi, dan Allah tidak ridho dari kaum yang fasik. Ya, kaum yang fasik. Wa dalilu qauluhu ta'ala in tardau anhum. Maka jika kalian tardau anhum, ridho terhadap mereka, ya, senang terhadap mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Itu dalilnya ya. Maka sesungguhnya Allah tidak ridha dari orang-orang yang fasik. Ya, hanya di sini orang-orang yang fasik masih bersifat umum. 'Anil qaumil fasiqin. Baik, ini dalilnya. Jadi innallaha la yarda, tidak akan ridha terhadap orang-orang yang fasik. Wal fasiqu wa huwal khariju an ta'atillah. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya orang fasik. Jadi ketika kita tidak melakukan perintah Allah, maka kita terjatuh dalam apa? Kefasikan. Ya, jatuh dalam dosa. Berarti ada kefasikan di situ. Kita terjatuh dalam bentuk-bentuk kefasikan. Atau melakukan dosa besar, berarti kita melakukan kefasikan. Ya. Jadi itu keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Qad yuradu bihil kafir. Nah, perhatikan. Kadang yang diinginkan adalah orang kafir. Istilahnya disebutkan fasik, tapi sebenarnya yang diinginkan adalah kafir. Itu penyebutan di dalam apa? Penyebutan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa qad yuradu bihil 'asi. Dan kadang diinginkan dengan istilah fasik itu adalah al-'asi. Orang yang bermaksiat. Ya, orang yang bermaksiat. Beda ya? Orang kafir dengan maksiat. Sebenarnya kafir juga kemaksiatan, tapi ya kemaksiatan yang sudah sampai pada puncaknya karena mengeluarkan dari kemana? Dari keislaman. Iya. Paham ya? Jadi fasik ada dua, ada kafir, ada asi, ada orang yang kafir, ada orang yang bermaksiat. Kemudian beliau membawakan dalilnya, ya, dalilnya pembagian ini, ya, bagaimana kita melihat para ulama menetapkan kepada kita perkara pembagian istilah-istilah kemudian dibedakan. Kemudian beliau bawakan dalilnya, ini dalilnya. Nah, itu. Makanya dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya, kita perlu bimbingannya para ulama. Perlu bimbingannya para ulama. Sebab ada kadang istilah tetapi ternyata berbeda penerapannya. Yang satu maunya ini, yang satu maunya ini. Nah, itulah kita tidak bisa lepas dari para ulama, ya, dari para ulama. Dalilnya fa fi qoulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan. Perhatikan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Nah, perhatikan lawannya. Apakah sama orang-orang yang beriman, pakai kata apa ini? Iman, dan seperti orang-orang yang fasik. Ya. Iman kemudian disebutkan apa? Fasik. Maka Allah mengatakan la yastawun, tidak akan pernah sama. Ya, tidak akan pernah sama. Maka kemudian ayat selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud fasik di atas. Walaupun sebenarnya sampai ayat itu sudah bisa nampak bahwasanya yang diinginkan kefasikan ini adalah siapa? Orang kafir, karena iman lawannya fasik. Berarti iman lawannya apa? Fasik di sini lawannya apa?
iman. Apa lawannya iman? Kafir. Tapi di sini distilahkan fasik. Nah, berarti di sini yang dimaksudkan di sini ayat ini adalah apa? Orang kafir, walaupun distilahkan oleh Allah adalah orang fasik. Ya, tapi disebutkan di ayat selanjutnya lebih jelas. Ammal ladzina amanu, pun orang yang beriman. Kan tidak sama tuh orang beriman dan orang fasik. Sekarang Allah jelaskan perbedaannya orang beriman dan orang fasik. Karena Allah mengatakan sebelumnya la yastawun, tidak akan pernah sama. Ya, makanya dengan ayat ini kita sudah membantah orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Allah katakan tidak akan pernah sama orang yang fasik dan orang yang beriman. Orang yang kafir dan orang beriman tidak akan pernah sama. Ya, tidak akan pernah sama. Itu orang-orang liberal ya, mengatakan bahwasanya semua agama sama. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Maka bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah surga. Ya, surga dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. Dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, adalah neraka. Berarti tidak sama, satu ke surga, satu ke neraka. Ya, satu ke surga, satu ke neraka tidak akan pernah sama. Ya, satu ke timur, satu ke barat. Gimana caranya sama? Tiba-tiba mengatakan semua agama sama. Subhanallah. Ya, ngeri sekali. Kekafiran, ini pernyataan kekafiran. Ya, ini bukan perkataan biasa ya. Ketika mengatakan semua agama sama, itu bukan perkataan ringan jamaah sekalian. Ya. Perkataan. Karena ini perkataan kekafiran, ucapan kekafiran. Makanya orang-orang yang ucapkan ucapan yang seperti ini, ya, kita khawatirkan keimanannya. Ya. Aradu, lihat tempat mereka di dalam neraka. Setiap mereka ingin ayakhruju minha uidu fiha. Setiap mereka mau keluar, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wa qila lahum dzuqul adzaban nar. Dan dikatakan kepada mereka, bihi tukadzibun, yang dulunya kalian tidak percaya, yang dulunya kalian mendustakan api neraka. Ya. Sekarang kalau disebutkan api neraka, tentang surga, tentang neraka, tentang hari akhir, seperti dongeng belaka. Ya, bagaimana baru-baru yang kajian seorang profesor, perhatikan ya, seorang profesor, guru besar di sebuah, ya, kalau cerita tentang surga dan neraka, seakan-akan mengatakan, pernahkah kamu pergi surga dan neraka? Kita ini sekarang hidup di dunia, ngapain cerita surga dan neraka? Mengapain cerita tentang akhirat? Nah, akan tidak perlu cerita surga, tidak perlu cerita neraka, tidak perlu cerita akhirat. Kenapa? Karena kita sekarang di dunia, seakan-akan kalau kita cerita akhirat, seakan-akan kita ketinggalan. Seperti ini ya, profesor ini. Jadi ini beda ya. Jadi beda antara orang mukmin beriman dan orang kafir. Maka beliau mengatakan fal muradu bil fasiq al kafir.
adalah siapa? Orang kafir. Ya, kemudian dia mau keluar dimasukkan lagi, mau keluar dimasukkan lagi. Tapi saya tanya, Ki, ada orang mukmin masuk neraka enggak? Hah? Ada orang mukmin masuk neraka? Iya ada. Ada orang mukmin masuk neraka, tapi tidak akan pernah ada orang masuk neraka ada, tetapi tidak akan pernah orang beriman tinggal di neraka forever. Tidak akan pernah selama-lamanya. Sebab-sebab yang Allah inginkan atau mungkin dapat syafaat. Baik, jadi yang dimaksudkan di sini orang kafir, orang fasik ya adalah orang lagi, dia mau keluar dikembalikan lagi, dia mau keluar dikembalikan lagi, dan tidak ada yang seperti ini kecuali orang kafir. Baik. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini supaya saya tambahkan sama antum, ketika Allah menyebutkan ta'alliq kitab tafsiril Quran, beliau mengatakan yang maknanya kalau ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, itu artinya ya, makanya setelah datang perintah pemanggilan orang-orang beriman Allah ingatkan dulu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya, apa itu? Iman. Nah, sadari itu. Ini ada perintah, ini ada larangan. Laksanakan perintah dan laksanakan larangan. Ya, jadi ketika iman, dan itu adalah nikmat yang paling terbesar sudah. Iya, karena Allah memberikan iman orang-orang yang tidak dicintainya. Beda dengan harta, Allah berikan kepada orang yang dicintai dan kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan dan keselamatan pada dirinya. Dan itulah nikmat yang paling terbesar yang menyelamatkan. Tidak tertandingnya nilai iman itu jamaah sekalian. Di akhirat kelak orang-orang kafir yang merasakan siksaan api neraka, maka dia akan lakukan. Iya, dia akan tebus itu api neraka dengan dunia dengan segala isinya. Tidak ada lagi kembali ke dunia sesaat, tidak ada sama sekali. Ya, semoga kita bisa fasikun, ketika datang kepada kalian seorang fasik, ya, mintalah kejelasan, perjelas permasalahannya, perjelas berita tersebut. Jawabannya apa? Tidak. Iya.
Masih. Maka ini dimaksudkan dengan al-fasik di ayat ini adalah orang wa kekafiran. Ya mungkin dosa besar, mungkin juga dosa-dosa anil qaumil fasiqin. Dan ini tentunya masuk dua-duanya. Masuk dua-duanya. Makanya beliau mengatakan qaumil fasiqin. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah fasik, tidak akan pernah ridho. Bersamaan Allah menciptakan perbuatannya. Bersamaan itu Allah menghendaki perbuatan haula. Tidak mereka itu yang pertama yaitu jenis kekafiran, dan tidak yang mereka itu yaitu jenis yang perhatikan perbedaannya. Akan tetapi orang-orang fasik yang bermakna orang akan tetapi fasik yang bermakna orang kafir kualitas, tidak ada akan pernah ridho Allah. Allah nggak akan pernah ridho terhadap mereka. Akan pernah ridho, tidak ada keridhaan Allah terhadap mereka. Ya, tidak ada keridhaan Allah terhadap mereka. Apapun amal membangun Masjid Khadijah 7 tingkat, ya tidak ada juga diterima. Allah nggak akan pernah ridho. Allah tidak akan pernah ridho secara mutlak. Yang bermaksiat, fala yarda anhum. Allah juga tidak ridho terhadap mereka. Pastikan di dalamnya. Ya, paham? Paham ya? Iman, orang fasik, orang bermaksiat kan orang beriman kan? Iya. Dia melakukan kefasikan, maka Allah nggak ridho dengan kefasikannya. Tapi Allah nggak ridho terhadap kefasikannya. Allah menghendaki kefasikannya, tapi Allah nggak ridho terhadap. Baik. Maka beliau mengatakan fala yarda wa yarda mereka pada perbuatan-perbuatan ketaatan yang mereka lakukan. Berbuat jelek, berbuat fasik, maka Allah tidak ridho. Tapi kalau dia taat, lain yang beriman juga seperti itu. Jika saudaranya berbuat kebaikan, maka terhadap orang beriman ada cinta yang dimaksud cinta iman, jamaah sekalian, cinta yang bernilai iman, benci yang bernilai benci kalau dia melakukan kejelekan, kita benci. Tapi kalau dia orang saleh melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan
Tapi justru orang yang senang menghidupkan khurafat, senang datang ke kuburan, terbalik bro, tidak cocok. Allah mencintai orang-orang yang kecintaan kita harus sesuai dengan kecintaan Allah. Kebencian kita harus sesuai dengan terbalik, ya terbalik. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dan sampai merauke, isi daurahnya itu terus, ya, itu istrinya yang kedua, sampai marah bukan main. Baik, ini ya, jadi ini selesai penggalan ucapan beliau. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan wala ya'muru bi apal fasya, kekejian perbuatan laki-laki senang sama laki-laki. Ini Allah sebutkan apa? Menyebutkan apa? Perempuan tidak naik syahwatnya, tapi kalau lihat laki-laki, wih, naik sekali syahwatnya. Nih, ini fahsya. Pedang dengan pedang, aduh, sudah disediakan. Mulai dimakmurkan, ya, mulai diberikan apa media, diwawancara. Ya. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak memberi Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah dan kekejian. Kenapa jamaah sekalian Allah mengatakan seperti ini? Lihat, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Sungguhnya Allah tidak memerintahkan al-fahsya. Kenapa? Karena wajadna 'alaihi aba'ana. Ini pertama, alasan mereka pertama. Nih, anak bau. Kau tuh nampai kau lesu. Itu bahasanya kita ya. Kalau bahasanya kita, ini bahasanya Al-Quran. Ini yang kami dapati. Ini kekejian. Nah, walaupun mereka tidak mengatakan melakukan kekejian. Ini jamaah sekalian, di ayat ini kalau kita lihat tafsir
Mereka bertawaf, melakukan tawaf di Ka'bah itu tanpa busana jamaah sekalian, laki perempuan. Iya, laki perempuan. Mereka mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Allah yang perintahkan kita berbuat seperti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan itulah agama. Itulah agama. Apa siapa yang ingat kalau yang sekarang ya, ada tukang dukun, nah itu kearifan lokal. RI, subhanallah. Itu banyak sekali macam-macam alasannya yang Fattahju, makanya Syekh Utsaimin mengatakan fattahju bi amrain. Apa? Alasan itu sudah menjadi kearifan lokal dari nenek moyang mereka. La ya'muru bil fahsya. Katakanlah ya Muhammad, wa sakata an qaulihim. Kemudian Allah tidak membantah Allah, hanya membantah satu, yang kedua. Karena mereka mengatakan Allah mau mereka, kenapa Allah diamkan? Itu disebutkan. Ya. Dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan telanjang. Dan Allah tidak mungkin yaqula innallaha la ya'muru bil fahsya. Karena itu adalah kedustaan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memerintahkan al-fahsya. Walam yaqul, dan Allah tidak mengatakan walam yajidu 'alaiha perkara yang benar, li'annahu qad wajadu 'alaiha aba'ahum. Karena sesungguhnya telanjang. Selesai.
dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya ya, al-fahsya. Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Sekarang apa? Liqouli ta'ala, dengan firman Allah, in takfuru fa inna di sini Allah katakan in takfuru, jika kamu kufur, jika sangat kaya dari kalian, yakni sangat tidak butuh dari kalian. Apa? Butuh kepada kita. Iya. Ketika kita semuanya kafir, waliyadzubillah, nauzubillah min zalik, Allah, kekayaan Allah. Iya, Allah sekalian. Ya, makanya Allah katakan in takfuru. Dan Allah tidak akan pernah ridho terhadap hamba-hambanya kalau Allah mengatakan Allah membenci ini, ya itu diperintah jamaah sekalian. Dan itu salah satu bentuknya. Menakdirkan mereka itu kufur. Takdir siapa? Takdir siapa? Sampai akhir itu takdirnya Allah. Semua orang yang kufur dari awal sampai wala yalzamu min taqdirihil kufra kata beliau, tidaklah mengharuskan tersebut, tidak mengharuskan. Ketika Allah menciptakan diru wa yakrahu khatuhu, ya, murka terhadap amalan tersebut.
Allah menghendaki kekufuran, kemudian Allah tidak mencintainya. Kok bisa? Rata-rata yang kita inginkan apa? Senang mandinya, senang sama temannya, senang jalan-jalan sama teman. Ya, biasa kita sebutkan. Apa itu? Tapi kita meminumnya sekalian, semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Ada hikmah. Kekafiran yang Allah tetapkan bukan Allah kehendaki. Semua menghendakinya, ya, tetapi ada yang dibalik itu. Allah tidak Nah, itu jawabnya nanti jamaah sekalian akan beliau sebutkan di mengikuti kajian ini, ya, terutama pembahasan masalah takdir. Allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la